أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah kita akan menerangkan tentang bagaimana lambang negara kita, bendera kita, sangsaka merah putih. Ternyata di dalam hadis Nabi ada keterangannya. Oleh karena itu kita harus menghormati bendera kita. Jangan sampai kita melecehkan bendera kita, jangan sampai diinjak-injak atau dibakar dan sebagainya. Ini alhamdulillah bendera kita ternyata ada di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur ya, semua orang tua kita dulu telah merumuskan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih sejak tahun 1700 Masehi. Malahan sebelum Indonesia merdeka sudah dirumuskan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan bendera merah putih. Ternyata ada dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat bumi timurnya dan baratnya. Wa inna ummati saya belugu mulkuha mazawali minha. Dan sesungguhnya umatku ya, sesungguhnya kekuasaan umatku akan meraih apa yang diperlihatkan Allah kepadaku, yaitu umatku akan menguasai daerah timur dan barat. Ternyata alhamdulillah prediksi Rasulullah benar sekali, Islam menyebar sampai ke timur dan ke barat. Ke timur yaitu termasuk Indonesia, dan ke barat benua Eropa. Ya alhamdulillah. Wa utitul kanazaini al-ahmar wal abyad. Dan aku telah diberikan dua perbendaharaan yang sangat besar, yaitu al-ahmar wal abyad, yaitu dua pusaka warna merah dan warna putih. Ini Allah memberikan kepada bangsa Indonesia. Ini yang luar biasa, telah disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa Rasul telah diberikan pusaka perbendaharaan yang besar, yaitu dua pusaka, yaitu warna merah dan warna yang putih. Wa ini sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin. Dan aku mohon kepada Allah, kepada Tuhanku, agar umatku tidak Allah berikan ya kerusakan atau kemarau selama setahun penuh keseluruhan. Ternyata alhamdulillah Indonesia belum pernah ya secara menyeluruh terkena kemarau panjang, belum pernah. Ya paling 1-2 daerah ya, tapi sebagian yang lain tidak. Belum pernah Indonesia terkena ya sampai kemarau berkepanjangan setahun penuh seluruh Indonesia, belum pernah ya. Alhamdulillah kita sudah diprediksikan oleh Rasulullah bahwa kita didoakan oleh Rasulullah tidak sampai terkena kemarau panjang sampai setahun penuh secara menyeluruh ya. Kita bersyukur pada Allah. Wa la yusallatu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha ba'dahum ya. Dan agar musuh tidak menguasai mereka terkecuali diri mereka menyerang sebagian yang lain. Tidak ada persatuan sehingga saling serang di antara umat Islam ya, tidak ada persatuan ya. Ini pertanda bahwa Rasulullah sudah memprediksi bahwa umat Islam pun akan tercerai ya, akan bermusuhan ya, tidak ada persatuan.
Tapi kalau mereka sadar bahwa persatuan penting, musuh akan dikalahkan, ya, karena mungkin umat Islamnya tidak bersatu sehingga musuh mudah menguasainya, ya, dengan sengaja dipecah belah, ya, diadu domba sehingga umat Islam tidak bersatu. Seandainya mereka tahu bahwa persatuan penting, umat Islam akan berjaya, akan mengalahkan negara yang lain, ya. Rahu Muslim, hadis ini riwayatkan Imam Muslim, bab halakul ummati ba'duhum bi ba'di, ya, nomor 5144. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, innallaha zawaliyal ardo hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa atanil kanazaini al ahmara wal abyadu, rahu Muslim, ya. Dan telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya innallaha zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku dapat melihat bumi sebelah timurnya dan sebelah baratnya. Wa atanil kanzaini al ahmar wal abyadu, dan aku diberikan dua perbendaharaan yang besar, yaitu pusaka warna merah dan pusaka warna putih, merah putih, ya. Rahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kita banggalah mempunyai bendera sangsaka merah putih. Ini merupakan apa yang Allah berikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dua perbendaharaan yang besar, yaitu pusaka warna merah dan pusaka warna putih. An Karis ibni Usamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada rayata libani Salim hamro'a, rahu Tabrani. Dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir nomor 425. Karis bin Usamah meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW aqada rayata libani Salim hamro'a, menetapkan panji, yaitu bendera yang kecil untuk Bani Salim warna merah, ya. Rahu Tabrani, hadis riwayatkan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir nomor 425. Semuanya ada dalam dalilnya, ya, tentang merah putih. An Amrah qalat kana liwa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu. Dari Amrah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya kana adalah bendera, kana liwa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu, adalah bendera Rasulullah SAW berwarna putih, ya. Jadi tadi merah, sekarang putih. Rahu Ibnu Abi Syaibah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannif bab fi aqdil liwa wa tikhazihi nomor 33.611. Ini merupakan bahwa merah putih kita harus bangga, ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja berserakan. Kita pungut, kita cium malahan, ya. Dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an laqad ra'aitu fi hullati hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minha, muttafaqun alaih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marbu'an, duduk bersila, ya. Apabila ada kana berarti Rasulullah sering, ya. Kana Rasulullah SAW marbu'an, adalah Nabi Muhammad SAW sering duduk bersila, ya. Laqad ra'aitu fi hullatin hamra'a, dan sungguh aku melihat Nabi Muhammad SAW memakai pakaian hullah. Pakaian hullah itu pakaian lapis dua, yang dalamnya putih dan luarnya merah, ya. Fi hullati hamra'a, memakai pakaian hullah yang warna merah, dalamnya putih, luarnya merah.
ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minha, dan aku belum pernah melihat pakaian seindah yang Rasul pakai. Begitu luar biasa indahnya sehingga Rasulullah berwibawa memakai pakaian putih, dalamnya dan luarnya berwarna merah, merah putih. Kadang-kadang Rasulullah memakai jubah merah, sorbannya putih. Terkadang Rasulullah memakai pakaian putih, sorbannya merah. Kita disunatkan tuh ya, pakai jubah putih, sorbannya merah ya. Jadi merah putih adalah ada ruhnya. Jadi bendera merah putih itu ada ruhnya. Jangan dikira tidak ada ya. Karena ini sudah disabdakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ruhnya itu? Yang pertama, kehormatan bangsa. Kehormatan bangsa. Kita bangga kalau misalnya ada seorang atlet meraih medali emas, pasti dikibarkan bendera merah putih ya. Begitu bangganya sehingga menjadi kehormatan bangsa. Yang kedua, menjadi jati diri bangsa. Merah putih itu jati diri bangsa, sebagai lambang bendera merah putih, jati diri bangsa. Semua negara pasti punya benderanya ya. Sedangkan jati diri bendera kita adalah merah putih. Yang ketiga, harga diri bangsa. Apabila bendera sudah dikibarkan, berarti sudah mendapatkan kemenangan, kemerdekaan. Sehingga harga diri bangsa diukur dengan apakah benderanya sudah berkibar atau belum. Dulu dalam perang Islam melawan kafir, apabila benderanya masih utuh, masih bisa dikibarkan, berarti belum menyerah ya. Ini dulu zaman Rasulullah, sampai-sampai walaupun sudah terkena pedang, tetap ya benderanya tidak sampai jatuh ke tanah. Apabila sudah jatuh ke tanah, berarti sudah kalah ya. Jadi kehormatan kami adalah sangsaka merah putih, dan harga diri kami adalah sangsaka merah putih. Jati diri kami adalah sangsaka merah putih, dan ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Jangan sampai kita melupakan sejarah ya. Sejarah penting ya kita pelajari, sehingga kita mengetahui perjuangan bangsa Indonesia yang meraih dengan jiwa, pengorbanan harta benda dan darah. Dulu orang tua kita walaupun dengan senjata seadanya, bayangkan babu runcing melawan pistol atau tank baja, tapi dengan kekuasaan Allah, dengan kalimat Allahu Akbar, walaupun dengan bambu runcing, mereka memenangkan peperangan. Allah Maha Besar. Tank baja kecil ya, dengan kalimat Allahu Akbar, walaupun dengan bambu runcing, bisa mengalahkan pasukan Belanda ya. Jadi ini luar biasa ya. Dalam slogan Islam itu ada kalimat Iskariman awmut syahidan ya. Iskariman, hidup merdeka ya, hidup dengan meraih kemenangan, dengan kemerdekaan. Awmut syahidan, atau mati syahid ya, mati syahid di dalam membela tanah air ya. Jadi ada slogan merdeka atau mati, itu asalnya iskariman awmut syahidan ya, hidup dengan kemuliaan yaitu merdeka, awmut syahidan, atau mati syahid sebagai syuhada ya. Antara dua, hidup dengan kemenangan atau mati syahid, dua-duanya baik. Dulu zaman Rasul itu mereka mengharapkan mati syahid ya. Kalau orang yang mati syahid, insya Allah bebas daripada pertanyaan di dalam kubur ya. Orang yang mati syahid, darahnya menjadi saksi nanti di akhirat, menjadi wangi. Orang-orang yang mati syahid, darahnya menjadi wangi, sehingga tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafanin, udah langsung disolatkan atau langsung dikubur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita pasang bendera dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus, menandakan kita cinta kepada tanah air, cinta kepada para pejuang kita ya. Kita selalu mengibarkan bendera selama di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan manfaatnya.